Titrasi iodimetri dan titrasi iodometri merupakan jenis titrasi redoks yang melibatkan larutan baku iodium dan iodida. Untuk titrasi iodimetri merupakan jenis titrasi redoks yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan larutan baku iodium sebagai oksidator, sehingga titrasi ini digunakan untuk penentuan bahan yang bersifat reduktor. Namun untuk iodometri merupakan jenis titrasi redoks juga, namun dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan larutan baku iodida yang berlebih. Kemudian iodium dititrasi dengan menggunakan titran tiosulfat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada alatnya yaitu beker gelas, buret, Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet tetes, lumpang dan alu, gelas ukur, timbangan, dan untuk bahan yang digunakan pertama yaitu ada iodium, kalium iodida, natrium tiosulfat, asam klorida, asam sulfat indikator amilum, asam askorbat, metampiron, dan aquades. Prosedur kerja yang pertama dilakukan yaitu pembakuan natrium tiosulfat 0,1 N. Langkah kerja yang pertama yaitu dipipet 10 ml larutan kalium iodat 0,1 N, lalu ditambahkan asam klorida 4 N dan 0,8 gram kalium iodida, lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Lalu ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%. Selanjutnya dilanjutkan proses titrasi sampai warna biru tetap menghilang. Prosedur selanjutnya yaitu pembakuan iodium 0,1 N. Langkah pertama yaitu dipipet 10 ml larutan iodium 0,1 N, lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Selanjutnya ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Yang terakhir, catat volume natrium tiosulfat yang digunakan. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan kadar metampiron. Langkah pertama yaitu sampel digerus secara homogen, lalu ditimbang sampel sebanyak 200 mg. Selanjutnya dilakukan dalam suasana asam, dilarutkan 2 ml sampel dalam 5 ml air aquades dan ditambahkan 5 ml asam klorida 0,02 N dan 2 ml larutan amilum. Lalu dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N sambil dikocok hingga terbentuk warna biru mantap. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan kadar asam askorbat. Langkah pertama, sampel digerus secara homogen, lalu ditimbang sebanyak 500 mg. Selanjutnya dilarutkan 500 mg sampel dengan 25 ml aquades dan ditambahkan 7 ml asam sulfat 4N. Lalu ditambahkan juga indikator larutan amilum 2 ml. Selanjutnya dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N sambil dikocok hingga terbentuk warna biru mantap. Prinsip dari titrasi iodimetri yaitu iodin mengadisi ikatan rangkap vitamin C pada atom karbon C nomor 2 dan 3. Ikatan rangkap yang diadisi oleh iodin akan terputus menjadi ikatan tunggal. Sedangkan prinsip metode iodometri adalah terjadinya perubahan warna setelah sampel dititrasi. Analisis ini akan sulit dilakukan secara langsung untuk sampel yang berwarna seperti bumbu dapur. Proses terbentuknya warna biru sebagai indikator tercapainya titik akhir titrasi pada uji vitamin C dengan menggunakan metode titrasi iodin, yaitu vitamin C yang terdapat dalam sampel akan dioksidasi oleh iodium. Ketika vitamin C dalam sampel telah habis teroksidasi, maka kelebihan iodium akan terdeteksi oleh kelebihan amilum, sehingga menghasilkan warna biru pada titrat yang menunjukkan telah tercapainya titik akhir titrasi. Ketika larutan natrium tiosulfat dititrasi dengan larutan iodin berwarna coklat gelap yang karakteristik dengan iodin yang akan hilang. Ketika semua Na2S4O6 telah teroksidasi,
maka kelebihan larutan iodin akan menjadikan cairan tersebut berwarna kuning pucat. Karena itu, dalam iodometri memungkinkan titrasi tanpa menggunakan indikator.